Jumpa lagi dengan Don Gito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau kita analisa terhadap video kita, khususnya pemula, ini banyak kita temukan bahwasanya video kita ini banyak yang sepi, banyak yang sepi. Nah, bagaimana caranya agar viewer atau penonton video kita itu tercandu, dia kecanduan nonton video kita. Nah, tentunya kalau penonton itu sudah kecanduan nonton channel kita, itu kita akan banyak mendapatkan viewer maupun subscriber. Tentunya tidak mudah agar penonton-penonton itu menjadi kecanduan terhadap channel-channel atau video-video yang kita upload di channel kita. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, setelah kita analisa ternyata kenapa kok video-video kita itu banyak yang sepi ya, khususnya pemula yang belum memiliki banyak subscriber, belum terkenal, belum banyak yang tahu atau baru pemula, baru membuat beberapa video ini yang benar-benar harus kita perhatikan ya, harus kita perhatikan. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan agar penonton kita itu kecanduan terhadap channel kita. Saya sengaja menggunakan bahasa kecanduan. Artinya mereka tuh ingin sekali dan ingin terus berkunjung ke channel kita. Yang pertama itu kita harus memastikan bahwa video yang kita upload atau channel-channel yang kita upload itu menjawab kebutuhan penonton. Kebutuhan penonton itu apa? Nah, kalau untuk mengetahui kebutuhan penonton itu apa, tentunya kita harus melakukan yang namanya riset. Kita harus melakukan riset sehingga siapa sih target penonton kita ini siapa? Targetnya anak-anak, orang tua, laki-laki, perempuan, anak sekolah, atau orang udah bekerja, itu harus kita evaluasi target kita. Jadi kita harus punya target penonton khusus. Jangan sampai kita membuat tutorial make up tapi target kita laki-laki. Nah, salah satunya seperti itu. Jangan kita membuat tutorial contohnya perbaikan mobil bengkel tapi target kita anak-anak, nggak nyambung. Nah, itu salah satunya pentingnya kita membuat target siapa penonton kita dengan cara melakukan riset dan melakukan analisa. Itu sehingga dengan adanya target dan riset itu kita akan memiliki kepastian apa konten yang harus kita buat. Karena masing-masing target pemirsa tadi memiliki pandangan yang berbeda-beda ya. Sehingga kita juga harus memiliki video yang kita buat itu harus bisa memikat terhadap penonton bahwa sebetulnya channel kita tuh cantik, isi video kita tuh seksi, di dalamnya menawarkan hal-hal yang memang kau butuhkan, kalau seperti itu. Nah, sehingga kalau emang itu menawarkan hal-hal yang dibutuhkan oleh penonton, penonton dengan sendirinya akan mendatangi channel kita, datang lagi karena mereka sudah tergoda, sudah tergoda dengan channel kita. Nah, dan bagaimana caranya kita membuat mereka itu tergoda dengan channel kita, tergoda dengan video-video kita? Thumbnail harus diperhatikan betul. Bagaimana caranya bikin thumbnail? Saya sudah membuat videonya nih. Saya sudah membuat videonya di atas, nanti dikunjungin saja. Itu cara membuat thumbnail yang sangat simple dan mudah sekali dibikin. Sehingga thumbnail tersebut bisa membuat para penonton itu terpikat, terpesona dengan video kita. Itu dulu. Nah, kalau mereka tidak terpikat, terpesona dengan video kita, bahwa memang video kita itu sebenarnya cantik loh, seksi loh, ya dia nggak pernah ngeklik video kita. Itu yang harus kita lakukan, bahwa kita pastikan bahwa penonton itu terpesona, terpikat dengan video kita. Nah, begitu juga kalau penonton sudah terpikat, terpesona dengan video kita, deskripsinya dong dibetulin. Deskripsinya harus sama dengan apa yang tertulis di thumbnail. Jangan di thumbnailnya apa, deskripsinya apa. Nah, deskripsinya, kata kuncinya, tag-nya itu harus sesuai dengan apa yang ada di thumbnail. Begitu juga dengan isi kontennya. Itu yang harus kita lakukan agar para penonton itu mendapatkan jawaban dari apa yang kita suguhkan di dalam channel kita. Nah, yang kedua teman-teman, yang kedua adalah buatlah video, ya buatlah konten yang mengaduk-aduk perasaan penonton, ya bahwa penonton tuh penasaran, dengan adanya video itu atau kita dengan melihat judulnya, thumbnail itu mereka udah
terpesona, teraduk-aduk, ingin sekali menonton video itu. Nah, itu tidak mudah tentunya, tidak mudah. Itu perlu memerlukan skill khusus sehingga video kita ini bisa mendapatkan para penonton yang kecanduan terhadap video kita, terhadap channel kita. Nah, itu caranya bahwa bagaimana agar para penonton itu mengetahui bahwa channel kita tuh cantik, bahwa channel kita tuh seksi. Banyak informasi-informasi yang didapatkan dari video kita yang penonton butuhkan. Itu yang kedua. Itu harus segera kita lakukan itu agar para penonton itu benar-benar kecanduan terhadap channel YouTube kita. Apalagi? Nah, kira-kira apalagi? Yang ketiga adalah yang tidak kalah penting, narasinya ya. Walaupun video kita bagus, contohnya saya seperti ini, kalau narasinya tidak dibawakan dengan emosi yang memikat, dengan emosi yang menarik buat para penonton, penonton nanti akan bosen mendengarkannya. Baru lihat narasinya sudah lemes kayak orang berpuasa, nah itu pasti akan ditinggalkan. Nah, jangan sampai ya, mungkin tadi yang saya ngomong saya juga mungkin agak pletot-pletot ya, ini sebagai pelajaran saja. Jadi ketika membawakan sebuah narasi di video kita ini sebisa mungkin video kita suaranya jelas, clear, mudah dipahami, tidak bulet, tidak diulang-ulang, tidak peletot-peletot. Nah, itu membuat para penonton itu bosan. Mereka dengan mudah akan meninggalkan channel kita. Kalau sampai penonton merasa bosan dengan narasi, dengan penyampaian apa yang kita buat, dengan bahasa tubuh yang enak didengarkan. Nah, walaupun saya juga sebenarnya masih belajar, ini belajar juga sambil ngomong, karena ngomong kamera itu tidak mudah, teman-teman. Ngomong kamera itu tidak mudah, sehingga kalau belum familiar, akhirnya ngomongnya yang tadinya di kepala itu sudah tersusun secara rapi, tapi begitu mengutarakannya, ya yang keluar apa? Akhirnya itu tidak sinkron dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang akan kita sampaikan. Dan narasi sangat penting sekali ya, cara membawakan. Makanya tuh presenter-presenter itu dengan jelas, lugas memberikan bahasan-bahasan yang disampaikannya. Mungkin yang terakhir, yang tidak kalah penting ya, yang tidak kalah penting adalah video editing yang menarik. Ya, jangan membosankan video kita. Jadi sebisa mungkin banyak kita edit, banyak kok editing gratis sekarang bawaan Windows dan yang beli pun mudah ya, banyak ya dengan harga mungkin di bawah 100.000 dan digunakan untuk selamanya. Saya pikir itu sangat murah. Itu teman-teman bisa pertimbangkan menggunakan aplikasi editing yang menarik sehingga video kita ini tidak monoton. Jadi juga ada atraksinya gitu. Nah, itu salah satu trik ya, trik bagaimana agar penonton itu selalu ingin berkunjung ke channel kita, atau dalam bahasa yang saya sampaikan tadi adalah penonton tuh kecanduan untuk nonton video kita. Itu teman-teman salah satu trik bagaimana agar penonton itu selalu merindukan adanya channel kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau memang teman-teman setuju, silahkan diberikan komen di bawah ya. Kalau memang tidak setuju, tolong diberikan sarannya, improvisasinya, agar memang kita sama-sama belajar, channel kita tumbuh bersama-sama. Terima kasih. Tolong dibantu untuk subscribe juga, jempol dan komen ya. Dan saya pamit undur diri. Salam sehat untuk semuanya, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.